ya, orang gunung, orang gunung juga orang Badui, orang pedalaman. Orang pedalaman. Nah, ada seorang Arabi, maksudnya pedalaman, orang-orang Arab pedalaman. Gitu. Ya. Nah, dia ditanya tentang itu percaya ada Tuhan. Dia percaya. Apa buktinya? Terus dia jawab apa? Al-buhratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran itu nunjukin ada onta. Ada ontanya tuh. Sebelumnya ada onta di sini. Kan gitu. Terus wal athar yadullu 'alal masir. Jejak kaki dan jejak kaki nunjukin bahwa ada orang yang lewat. Ya. Setelahnya apa? Lailun daj. Lailun daj, malam yang gelap. Wa naharun saj, dan siang yang cerah. Gitu ya. Wa samaun dzat abraj, dan langit yang penuh dengan bintang-bintang. Gitu, ya. Wal ardun dzatu fijaj, ya. Dan bumi yang penuh dengan lembah-lembah. Wa biharun, dan laut-laut dzatu amwaj, yang memiliki apa namanya amwaj itu? Ombak, ya. Apalah tadullu 'alal latif. Apakah itu tidak menunjukkan bahwa ada sang pencipta? Tidak menunjukkan ada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Badui. Jadi selama orang tuh akalnya sehat, pasti dia mengatakan apa? Tuhan itu ada. Dari Abi Hanifah juga ada cerita dari Abi Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Ketika dia itu pada saat itu ada orang-orang yang ada orang-orang yang apa namanya ateis, orang ateis pada saat itu nggak percaya Tuhan. Nah, dia ngajak buat debat sama Imam Abu Hanifah, ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika datang, Abu Hanifah bilang gini. Pas dia nanya, entar dulu, Anda tuh masih mikir, masih lagi sibuk mikirin kabar yang sampai ke Anda nih. Lagi mikirin apa itu kabarnya? Jadi ada perahu. Nah, perahu itu perahu dagang. Jadi dalamnya tuh banyak muatan, ya, penuh dengan muatan, ada barang dagangan dalamnya. Nah, ini perahu ini ternyata nggak ada supirnya, nggak ada nahkodanya, kosong, cuman barang-barang doang gitu loh. Nah, dia itu ngelewatin lautan penuh ombak, bisa selamat, terus dia datang ke kemana aja, pergi datang kemana aja sesuka dia gitu. Perahu dagang. Nah, kata orang orang ateis bilang apa? Nah, itu orang yang berakal nggak mungkin ngomong begitu, katanya orang ateisnya. Makanya Abu Hanifah langsung bilang apa? Dia langsung di start tuh, celaka kalian, ya. Terus ini semua yang ada ini, ya, yang dan juga apa-apa yang ada di dalamnya, ya, daripada langit dan juga bumi serta apa-apa serta isinya, ya, daripada hal-hal yang tersusun rapi, semuanya rapi, ada siang, ada malam, segala macam, ya, terus nggak ada yang bikin gitu. Nah, orang berakal nggak bakal ngomong gitu. Sehingga kaum tersebut terdiam, orang-orang tersebut diam dan juga masuk Islam di tangannya Imam Abu Hanifah. Padahal sebelumnya itu mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di riwayat juga ada Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia pernah ditanyakan tentang keberadaan sang pencipta. Dia jawab apa? Ini daun tahu daun murbei nggak? Apa itu murbei tau? Biasanya iya buat warnain biasanya tuh. Diwarnain. Cendol juga kadang-kadang diwarnain pakai itu. Warna buatan makanan juga bisa. Nah, ini daun murbei ini rasanya satu. Semua sama kan? Rasanya satu. Ya. Kalau dimakan sama ulat, ya, dia bakal bisa dia dimakan ulat, dia bakal ngeluarin sutra. Dimakan sama lebah, dia jadi madu. Terus dimakan sama kambing, hewan ternak, sapi, jadi kotoran.
ya. Terus kalau dimakan sama apa namanya kijang, dia jadi misik gitu. Ya, tapi semuanya dari sesuatu yang satu gitu, jadi dari murbe juga gitu. Nah, begitu juga ya makhluk ini, makhluk ya semuanya. Ya. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sehat, ada yang sakit, ya. Ya, berarti perlu ada yang ngatur itu semua gitu. Kalau misalkan itu cuman karena nature alami, sesuatu yang sifatnya alami, ya. Seharusnya semua ciptaan itu saling serupa gitu. Sifatnya itu serupa semua, nggak ada beda-bedanya. Gitu. Kalau memang itu dari alami gitu. Tapi ternyata yang kita lihat enggak gitu. Apalagi alami itu, sifat alam itu sendiri nggak punya kesadaran kan gitu. Oh, ini tanpa kesadaran dia bisa menciptakan bisa jadiin bunga bentuknya macam-macam segala macam kan nggak mungkin gitu loh, nggak masuk akal. Jadi dia nggak mungkin berkehendak tentang dirinya sendiri. Jadi pohon cakep, jadi bunga cakep, pemandangan cakep, macam-macam. Ya. Dan mereka juga nggak bisa menentukan untuk mau bertindak apa gitu. Ya, makanya ada ilmuwan sekarang lebih aneh lagi gitu. Dia bicara tentang kepandaian atau kepintaran alam. Ternyata alam itu pintar, dia punya sistemnya sendiri, punya ininya sendiri, punya hukum fisika segala macam. Itu dari mana? Kalau nggak ada yang ngatur. Gitu. Nah, makanya alam ini ya yang kita hidup ya di sini Mu'alif kasih contoh ya. Jadi segala sesuatu yang kita hidup di dalamnya ini itu dalil bahwa Allah itu ada ya. Nah, seperti apa ya? Kayak materi dan juga sifat-sifatnya materi. Ya, itu kita tahu bahwa semuanya itu ada hukumnya. Hukum fisika itu kan ngatur semua ya. Dengan terukur dengan hukum-hukum yang diatur sama hukum-hukum yang terukur gitu loh. Bisa dihitung semua gitu. Fisika itu bisa dihitung semua. Maka harus ada zat yang mengukur itu semua gitu loh. Ada yang mengukur itu semua dan juga pengelolanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kasih contoh ya. Kita ini di dunia nih. Ini dikasih contoh sama Malik ini. Kita di dunia. Kita menghirup oksigen, ya kan? Menghirup oksigen. Habis itu dibuang lagi. Keluar jadi apa? Karbon dioksida, ya kan? Masuk oksigen, keluar jadi karbon dioksida. Harusnya oksigen habis. Sisa karbon dioksida semua tuh di muka bumi, ya kan? Karena banyak banget makhluk hidup, hewan-hewan ya yang bernapas ya ngisep oksigen, keluar karbon dioksida, penuh tuh karbon dioksida ke seluruh dunia kan gitu harusnya ya. Tapi karena ini dunia ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah juga ciptain tanaman-tanaman, ada siklus yang namanya fotosintesis ya, sehingga tanaman-tanaman itu menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen gitu. Jadi seimbang. Alam jadi seimbang. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tadi. Gitu. Sehingga dengan begitu ya, itu semua oksigennya rapi, seimbang ya di bawah atmosfer bumi. Kalau di luarnya atmosfer enggak ada tuh oksigen gitu. Nah, yang kayak begini nih loh maksudnya. Ya, hukum keteraturan ini menunjukkan bahwa ada yang mengatur. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an mendebat orang kafir bagaimana? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Ini satu. Jadi kalau kita mau bedah kata ayat ini enggak apa-apa, bagus buat faedah.
khuliqu min am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardh. Bal la yuqinun. Pertama, sini kita pisah ayat-ayat ini, kita bisa pisah. Satu, Am khaliqun dua. Am khalaqus samawati wal ardi. Yang pertama, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Maksudnya mengadakan dirinya sendiri. Gimana tuh? Masuk akal enggak? Ini mustahil secara akal atau mustahil secara kebiasaan? Yang secara akal. Bisa orang mengadakan dirinya sendiri. Sebelumnya nggak ada nih, anak nggak ada, ya, nggak punya bapak, nggak ada bapak, nggak ada ibu, anaknya nggak ada. Tiba-tiba anak pengen ada nih, anak nyiptain dirinya anak sendiri. Mustahil secara akal, bukan secara kebiasaan, gitu. Ya mau bilang apa namanya mukjizat Nabi pun nggak bakal begini, gitu. Ya karena ini mustahil secara akal. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Itu mustahil secara akal. Pasti harus ada sesuatu yang menciptakan, gitu kan? Berarti kesimpulannya dibantah tuh dengan pertanyaan itu. Am humul khaliqun. Apakah mereka yang menciptakan? Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Oh, apa? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Ini bicara tentang hukum sebab akibat. Berarti harus ada sesuatu yang menciptakan dia. Oke, sesuatu yang menciptakan dia itu apa? Am humul khaliqun. Apakah mereka yang menciptain dirinya mereka sendiri? Yang tadi itu, ya. Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kan nggak mungkin, gitu. Mustahil secara akal. Am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Maksudnya mereka itu apa? Makhluk diciptakan, baru ada sifatnya. Mereka yang nyiptain langit dan bumi, gitu. Nah, berarti mereka juga harus diciptakan dari sebelumnya lagi. Jadi seakan-akan nggak ada batasnya, makhluknya diciptakan sama makhluk, nggak sampai nggak ada batasnya. Dan itu juga mustahil secara akal. Kita bicara kasih contoh dengan buku tadi itu. Buku nggak bakal sampai aneh kecuali lewat ini, nggak bakal sampai kecuali lewat sebelumnya. Bom terus begitu dan nggak ada batasnya. Buku nggak bakal sampai aneh, kan gitu. Ya. Jadi nggak mungkin. Ini namanya mustahil. Kalau dalam istilah akidah ini namanya ad-daur. Sedangkan yang ini namanya at-tasalsul. Dua-duanya itu mustahil. Ad-daur itu gimana? A menciptakan B menciptakan C menciptakan A. Gimana? Mutar? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dong. Ya. Atau tasalsul tadi itu, nggak ada batasnya. Nggak ada awalnya. Itu juga mustahil. Bal la yuqinun. Mereka kalau dibicarain kayak gini juga mereka nggak bakal yakin. Orang-orang ateis juga nggak bakal yakin. Iya, gimana ya? Dia juga nggak yakin sama argumennya mereka sendiri. Gitu. Ya orang ragu-ragu kok diikutin gitu loh. Padahal orang punya kebenaran, punya argumentasi, ya. Dia cuma ragu doang. Nah, yang ragu dibilang kebenaran. Sedangkan orang yang punya kebenaran malah diragukan. Ini ngaco, gitu. Orang ragu kok diikuti. Nah, ini berarti kalau kita lihat dari sini Al-Quran, bagaimana cara debatin orang kafir? Secara akal, kan gitu. Nanti ada orang, cara cara berargumentasi dengan cara akal itu bertentangan dengan apa ya? Dengan coba deh. Nggak usah didengarin kalau ngomong kayak gitu. Jadi
kesimpulannya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada, maka segala sesuatu juga enggak ada. Keberadaannya kita tanda ada keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan terakhir. Insyaallah berarti Allah maujudun. Nah, pada malam ini kita bicara tentang Allah maujudun. Ya, Allah itu maujud. Qadim besok ya, nanti pertemuan setelah kita baca bicara tentang Qadim ya, Qadim baki. Kalau Qadim itu isim fa'il yang punya sifatnya. Kalau idam ada sifatnya. Wujud, maujud. Allah itu maujud, sifatnya itu wujud. Nah, di situ bahasanya qadim, baqi. Istirahat dulu. Sekarang jam berapa? 13, 10:13 pas 5 menit ya. Jam berapa? Ya, istirahat 10 menit. 10 menit ya. Oke. Jadi saya apa itu? Oh, Bang Ahmad. Ya. Oh, itu ada tuh orang. Pas datang. Oke, pertanyaan kemarin. Itu nanyanya apa? Lupa. Hah? Itu yang habis wudhu terus mandi. Oh iya, gini. Tentang mandi wajib, itu kan emang disunahin membasuh kemaluan dulu. Itu maksudnya biar apa ya? Kan apa namanya, orang junub itu biasanya juga ada najisnya, ada apa ya kan, bisa ada najis gitu. Ya. Kalau mandi itu suci, ya. Tapi cairan selain mandi itu nggak suci. Cairan selain mandi itu nggak suci. Makanya ada istilah mandi suci itu maksudnya kalau orang apa namanya tidur mimpi basah. Tidur mimpi basah kan yang keluar mani aja, kan gitu. Itu suci. Ya, tapi wajib mandi gitu. Tapi kalau orang apa namanya bersetubuh atau misalkan apa namanya istimta tuh bersenang-senang dia bersenang-senang sama istrinya, nggak sampai bersetubuh. Nah, itu kan apa namanya kotorannya sebelum mandi ada namanya madi itu kotoran yang keluar, cairan yang keluar sebelum mandi, keluarnya karena syahwat tapi bukan mandi, nanti ada sifat-sifatnya tuh. Nah, itu juga kotor kan gitu, najis juga gitu. Itu harus dibasuh. Nah, makanya disunahin kalau ada najisnya wajib dibasuh. Tapi kalau nggak ada najisnya ya udah disunahkan untuk membasuh kemaluan dulu. Nah, setelah itu apa ya? Wudu, sunahin wudu sebelum mandi. Nah, ketika wudu yang antum sebutkan itu pendapat Imam Rafi'i. Nah, pendapat Imam Rafi'i, tapi itu bukan pendapat yang utama. Jadi pendapat yang utama yang memang dipegang itu dituntasin dulu. Gitu. Sedangkan yang antum sebutin itu wudu sampai kecuali kaki. Gitu. Jadi wudu apa namanya mudah telinga terakhir, ya kan? Kakinya nggak dibasuh dulu, belakangan dibasuhnya. Mandi dulu baru terakhir basuh kaki sekalian. Itu pendapat Imam Rafi'i. Tapi kalau sunnah yang mutamat di mazhab kita itu pendapat Imam Nawawi yang memang kita dikuatkan lah dalam mazhab kita, itu pendapat Imam Nawawi. Jadi dituntasin dulu wudunya baru mulai mandi. Nah, kalau udah mandi baru niat apa? Nawaitul ghusla li rabbil alamin akbar. Nawaitul ghusla li rabbil alamin akbar. Aku niat apa? Mandi untuk mengangkat hadas besar. Ya. Udah. Mandi, basuh semuanya tanpa nyentuh kemaluan,
tanpa nyentuh kemaluan, bisa nggak? Bisa. Tapi jangan nyentuh kemaluannya tuh, maksud jangan nyentuh kemaluan pakai ini, pakai telapak tangan. Kalau yang ditutup kayak begini, ini yang ketutup itu yang nggak boleh. Kalau samping-sampingnya masih nggak apa-apa nih. Ya, itu bisa pegang, usaha pakai belakangnya atau apa kalau mau nyampein bagian dalam biar kena air gitu, tak wajib kena air. Nah, atau jangan pakai telapak tangannya tuh untuk bersihin semuanya. Kalau misalkan nggak pakai wudhu tuh sebelumnya, nggak pakai wudhu tadi sebelumnya, atau langsung niat mandi hadas besar aja tuh, ya itu juga hadas kecilnya juga keangkat, jadi nggak perlu wudhu lagi sebetulnya. Cuma tetap disunahin tadi ya, wudhu dulu sebelum mandi. Tapi kalau misalkan ada nyentuh atau ada buang air di tengah-tengah mandi, udah niat mandi, di tengah-tengah mandi nyentuh kemaluan atau buang air, ya nanti harus wudhu lagi di akhir mandi, selesai mandi terus wudhu lagi. Insyaallah jelas. Terus masalah untuk kemarin apa? Air kaporit. Jadi gini, pertama Anda tuh kemarin nyebut karena air kaporit itu kan dari di kolam renang kan, masalahnya tuh di kolam renang. Nah, kolam renang sendiri kalau pakai kaporit tuh dia bakal kuning nggak gara-gara kencing? Kuning. Pasti. Gara-gara kencing. Banyak. Emang gimana? Kalau yang kencingnya banyak, Semuanya orang yang kencing gitu. Nggak bakal, insya Allah sih nggak bakal sampai kuning gitu. Maksudnya sekecil-kecilnya kolam renang tuh banyak banget gitu. Airnya banyak banget. Ya mungkin kalau bisa sampai benar-benar kuning itu yang nih. Jadi anak tuh ada kemarin tuh ada yang anak nggak tahu. Yang anak nggak tahu tuh kaporit itu. Ya, kalau airnya najis nih, Kalau airnya najis, kaporit itu apakah menghilangkan menghilangkan sifat atau cuma sekedar menutupin sifat najisnya? Gitu. Karena air banyak itu dilihat najisnya kapan? Kalau sudah berubah rasa, bau atau warna, 3 sifat nih. Nah, kaporit ditaruh di situ itu nutupin sifat atau menghilangkan sifat, itu yang Anda tahu gitu. Tapi insya Allah kalau renang ini airnya tuh banyak, jadi nggak sampai dia tuh najis dari awal gitu loh, dari awal begitu. Itu satu. Terus yang kedua masalah air pam dari air itu ya. Nah, kaporit dia ini kalau ditaruhnya terlalu banyak sampai kalau orang ngelihat air ini nggak pakai dirasa-rasa lagi, maksudnya udah pasti kuning kaporit nih gitu aromanya. Iya, maksudnya aromanya kuat banget, rasanya udah ini banget, nggak perlu dirasa-rasa lagi. Nah itu suci tapi tidak mensucikan gitu, nggak bisa dipakai buat wudhu, nggak bisa dipakai buat mandi. Tapi insya Allah air PDAM itu nggak sampai segitu kadarnya tuh, dosisnya tuh nggak sampai segitu gitu. Jadi bukan perubahan yang sifatnya fahish banget gitu kan, gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Ibarat kata kayak gini, kalau di dimisalin ke air lain, kalau misalkan air teh air putih, kalau ditetesin 3 atau 4 tetes dari teh tuh, itu namanya air teh atau air aja? Air aja, ditetesin beberapa doang. Ini air teh nih, kita ambil teh nih, kita tetesin 4 tetes, ada berubahnya nggak? Kalau tidak berubah warna akan tetap air putih, tapi kalau berubah warna menjadi air teh. Tergantung namanya. Pokoknya orang nih kalau ditanya nih air apa nih? Kalau ditanya nih, oh itu air teh itu, udah namanya udah berubah, gitu. Namanya udah berubah. Nah itu namanya air mutaghayyir, air yang sudah berubah, gitu. Nah ini yang nggak boleh buat wudhu. Tapi kalau namanya masih air, nah itu baru masih boleh gitu loh. Nah kadarnya air kaporit itu masih dibilang air keran, masih bisa dibilang air keran, masih bisa dibilang air ember gitu. Nggak selalu. Jadi nama kaporit itu nggak melekat banget dari kata airnya gitu. Tapi kalau udah sampai melekat, udah bilangnya, oh ini air kaporit gitu. Berubah Jangan pakai yang itu ya, itu air kaporit gitu. Nah udah begitu. Nah itu udah merubah statusnya air itu, ya baru nggak bisa dipakai buat bersuci. Nah, makanya ada istilah air mutlak yang boleh buat wudhu, buat bersuci, buat mandi, itu namanya air mutlak. Air mutlak itu apa ya? Air yang mutlak sendiri itu apa ya bahasanya? Terbebas, ya.
terbebas. Maksudnya terbebas daripada ikatan tetap, ikatan kataknya itu tetap gitu. Jadi kata air nih, ya, air. Ada ikatan yang tetap, ada yang nggak tetap. Kalau misalkan air botol, air botol ditaruh di dalam botol kan, dimasukin ke dalam gelas jadi air gelas. Berarti ikat apa namanya? Ikatannya ini nggak tetap gitu. Tapi kalau air teh, nah ada kata teh di situ. Ente mau taruh di gelas, mau taruh di botol, mau taruh di mana? Di bak mandi juga tetap namanya air teh gitu. Nah berarti ini ikatan tetap. Berarti sudah apa namanya? Oh ya sebutnya ikatannya tetap nih, udah terpisah dari kata airnya. Gitu. Nah itu yang sudah mengubah status airnya, sehingga airnya udah nggak bisa buat suci lagi, tapi suci. Ya. Insyaallah masalah kaporit sama masalah itu jelaskan dulu. Itu doang. Jadi tulis doanya kirim ke Ane. Tulis doanya kirim ke Ane biar Ane cari. Ya. Bagian tuh air.